untuk khusus kurban ini kita bukan hanya sifatnya fresh meat ya, potong daging segar sapinya langsung kemudian dibagikan. Kita juga ada sebuah inovasi di Lazismo. Kita ada inovasi bahwa daging kurban itu kita buat jadi kaleng kemasan. Kaleng kemasan. Dulu kita pernah sifatnya ya model kornet ya. Ya. Daging kurban ini kita jadikan kornet. Nah, ini kita salurkan. Nah, sekarang itu juga kita variasi dengan dijadikan rendangmu. Jadi kita ada daging dari kurban, hewan-hewan kurban ya, yang dikhususkan untuk dijadikan kurban kemasan. Ini kita olah menjadi rendangmu, kemudian kita kaleng. Nah, ini kemanfaatannya luar biasa nih, ya, Bang De. Karena dengan dikalengkan ini untuk masalah distribusi kita nggak repot lagi. Ya, betul. Kalau misalnya daging utuh seperti itu kita bawa ke sana kemari kan ini kan harus memikirkan pendinginan segala macam. Kadaluarsanya juga lama ya? Kadaluarsanya ini bisa 2 tahun. Oh, alhamdulillah. 2 tahun. Jadi jangka waktu tahan lamanya ini juga cukup lama sampai 2 tahun. Kemudian praktis bisa dibawa. Jadi kita kalau misalnya ada daerah bencana itu gampang langsung kita salurkan, dan juga higienis, prosesnya dijaga. Dan ini juga mengembangkan juga pola-pola pemberdayaan ke petani-petani. Ya. Jadi kita konsepnya ada petani, peternak, kemudian sapi hewan yang kita ambil, kita jadikan, kita olah, kita jadikan itu kurban kemasan rendangmu. Nah, ini tentu bisa melibatkan sebuah program industri sebenarnya. Bagaimana daging kurban yang biasanya langsung kita bagikan secara mentah kepada masyarakat, nah ini kita olah menjadi sebuah kaleng kemasan, kurban kemasan, kemudian divariasi dengan menjadi rendangmu. Nah, ini kan punya kemanfaatan yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan suasana berbeda ya. Sekarang lagi kurban Idul Adha tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan 2025 Masehi. Kayak ini kita pakai sama Lazismo. Siap. Bang Agung Pramuriantio. Siap, Bang Dede. Assalamualaikum, Bang Dede. Dari Jawa, Bang ya? Iya. Dari nama aja ada kelihatannya. Lazismo. Jadi Lazismo sudah belasan tahun berarti ya, bekerjasama dengan holding company ini. Ya. Banyak ini holdingnya. Baik Bang, awalnya tentu pengen tahu Bang, Lazismo ini apa Bang? Baik, salam kenal buat Sobat Reomax. Perkenalkan, saya Agung Pramuriantio dari Lazismo. Lazismo ini merupakan sebuah lembaga zakat ya Bang De ya. Yes. Jadi kita mengelola para donatur-donatur yang ingin mengamanahkan zakat infak sedekahnya melalui Lazismo, kemudian kita salurkan kepada asnaf yang berhak menerimanya. Ya. Dan juga kita menginisiasi beberapa program yang sekiranya ini memberikan sebuah perubahan bagi para mustahik, karena konsep kita di dalam pengelolaan lembaga zakat bukan hanya sekedar charity atau sebuah pemberian yang sifatnya konsumtif, tapi memang ada sebuah pola pemberdayaan. Pola pemberdayaan terhadap dana yang kita berikan, dana yang kita bantukan kepada mustahik, sehingga ada terjadi perubahan terutama di taraf ekonomi si mustahiknya. Itu yang kita harapkan. Namun memang sebagian besar kita masih support untuk lebih kepada ketahanan si mustahiknya, baik itu dalam sisi pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan hidup lainnya secara umum gitu. Terus kan ini di kurban nih Bang. Ya. Kalau salah di kurban Lazismo itu ada apa? 3T kan ya, prioritas itu kan. Nah, ini prioritas apa lagi nih Bang? Jadi kita Lazismo rutin setiap tahun kita ada program kurban ya Bang Dea. Jadi ketika umat Islam melaksanakan Idul Adha dan itu ada salah satunya ada kegiatan ibadah kurban. Nah, kebetulan kita Lazismo menginisiasi untuk siap menyalurkan sapi-sapi kurban yang diamanahkan melalui Lazismo nanti akan kita salurkan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Daerah-daerah yang mungkin selama ini masih kurang mendapat daging, distribusi daging sedangkan baik di dalam kota Pekanbaru maupun di luar kota Pekanbaru juga. Jadi kita ada konsepnya penyalurannya ke daerah 3T, daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan. Nah, ini memang daerah-daerah yang mungkin masih kurang terjangkau dan mereka masih katakanlah minim mendapatkan daging kurban ketika masyarakat umat Islam lainnya bergembira merayakan Idul Adha dengan makan daging kurban. Ternyata ada saudara-saudara kita yang di daerah-daerah tertentu ini masih kurang, belum mendapatkan daging yang selayaknya. Nah, ini kita
menginisiasi bahwa ibadah kurban ini juga menjangkau mereka-mereka yang di daerah 3T tadi. Terus ini upaya kerjasama sama company ini, perusahaan ini gimana nih Bang? Kebetulan kita di dalam pengelolaan Lazismo, kita juga tentunya bermitra, baik itu secara individu kepada muzaki-muzaki donatur yang ingin mengamanahkan zakat infak sedekahnya ke Lazismo. Juga ada beberapa korporat, perusahaan, institusi yang ini juga bermitra dengan kita. Nah, alhamdulillah company-company korporat yang beberapa tergabung di kegiatan kurban ini ada Tiki, kemudian Lingga, Dasnet, Aubama, kemudian juga ada Butik Umroh, kemudian ada sekarang Baudi dan Kirim Cepat, serta tak lupa juga ada Sekolah Alam Indonesia. Nah, ini adalah mitra-mitra yang kita sering berkolaborasi. Alhamdulillah. Baik kita menerima mengelola zakat yang diberikan dari perusahaan-perusahaan ini maupun infaknya. Dan tidak hanya kurban berarti ya? Bukan hanya kurban. Awalnya kita ada penyaluran bantuan baik itu kemanusiaan. Kita dulu pernah dengan Lingga itu mengirim ketika ada bencana di Palu, kita milim 1 kontainer bekerja sama dengan Lingga yang sebagai kargo transportasi pengangkutannya, distribusi logistik untuk bawa ke Jakarta, nanti dilanjutkan dari teman-teman Lazismo di Jakarta. Ke Palu? Ya, ke Palu kita waktu itu, ketika terjadi gempa di Palu. Nah, juga dengan company korporat yang lain, Tiki dan segala macam, nah ini kita menerima zakat infak sedekah mereka untuk disalurkan kepada sesuai dengan komitmen. Ada beberapa korban yang kita bantukan, baik itu untuk bantuan kebutuhan hidup maupun bantuan yang sifatnya pendidikan maupun sosial dakwah lainnya. Nah, ini yang selalu kita kolaborasikan dengan mitra-mitra yang disebutkan tadi. Dan juga khusus kurban, kita biasanya memang mengadakan satu event bersama-sama, berkolaborasi dari Lingga, dari Tiki, Dasnet, Sekolah Alam, Butik, Aubama, Baudi, Kirim Cepat, dan juga mitra yang di bawah company korporat ini. Kita berkolaborasi untuk mengadakan kurbannya di satu titik. Jadi ini kita melibatkan juga bukan hanya kita saja, panitia saja, tapi ini semua karyawan. Ini kebetulan kalau kali ini dilibatkan semua karyawan. Wali murid juga banyak. Betul. Wali murid dari Sekolah Alam juga terlibat juga. Ini ada kegiatan sini, sehingga ini juga edukasi bagi anak-anak Sekolah Alam. Nah, ini kita harapkan dengan dakwah seperti ini, syiar kurban itu semakin membumi. Jadi semua orang tahu bahwa ternyata inilah sebenarnya hari raya kita. Rame-rame kita merayakan. Kita kan mindsetnya masih seolah Idul Fitri adalah hari raya yang besar. Nah, sebenarnya ini kenapa kita di sini ada tambahan, bukan hanya sholat, Idul Adha, ataupun apa, ini terkait juga dengan haji dan juga kurban. Ini sebenarnya luar biasa ini. Nah, hari tasrik 3 hari lagi kan? Betul, hari tasrik. Jadi panjang. Inilah sebenarnya masa-masa kita beraya gitu ya kan. Nah, ini kita coba. Nah, insya Allah nanti kalau selesai dari sini, nah tugas Lazismo adalah mensupport untuk penyaluran, pendistribusian daging-daging kurban yang dipotong di sini untuk ke daerah-daerah 3T yang membutuhkan. Nih Bang, ini kan jarang ketemu Mas Agung nih. Siap. Selain kurban Lazismo apa lagi? Kan tidak hanya kurban. Ada juga kemarin kurban kaleng tuh. Iya. Nah, itu gimana tuh? Jadi untuk khusus kurban ini kita bukan hanya sifatnya fresh meat ya, potong daging segar sapinya langsung kemudian dibagikan. Kita juga ada sebuah inovasi di Lazismo. Kita ada inovasi bahwa daging kurban itu kita buat jadi kaleng kemasan. Kaleng kemasan. Dulu kita pernah sifatnya ya model kornet ya. Daging kurban ini kita jadikan kornet. Nah, ini kita salurkan. Nah, sekarang itu juga kita variasi dengan dijadikan rendangmu. Jadi kita ada daging dari kurban, hewan-hewan kurban yang dikhususkan untuk dijadikan kurban kemasan. Ini kita olah menjadi rendangmu, kemudian kita kaleng. Nah, ini kemanfaatannya luar biasa nih, Bang De. Karena dengan dikalengkan ini untuk masalah distribusi kita nggak repot lagi. Betul. Kalau misalnya daging utuh seperti itu kita bawa ke sana kemari kan ini kan harus memikirkan pendinginan segala macam. Kadaluarsanya juga lama ya? Kadaluarsanya ini bisa 2 tahun. Oh, alhamdulillah. 2 tahun. Jadi jangka waktu tahan lamanya ini juga cukup lama sampai 2 tahun. Kemudian praktis bisa dibawa. Jadi kita kalau misalnya ada daerah bencana itu gampang langsung kita salurkan, dan juga higienis, prosesnya dijaga. Dan ini juga mengembangkan juga pola-pola pemberdayaan ke petani-petani. Jadi kita konsepnya ada petani, peternak, kemudian sapi hewan yang kita ambil, kita jadikan, kita olah, kita jadikan itu kurban kemasan rendangmu. Nah, ini tentu bisa melibatkan sebuah program industri sebenarnya ini. Bagaimana daging kurban yang biasanya langsung kita bagikan secara mentah kepada masyarakat,
ini kita olah menjadi sebuah kaleng kemasan, kurban kemasan, kemudian divariasi dengan menjadi rendangmu. Nah, ini kan punya kemanfaatan yang luar biasa. Sangat praktis ya. Praktis jadinya, bisa dibawa, tahan lama, dan memudahkan ketika kita bisa menyalurkannya ke daerah-daerah terpencil. Maaf kalau bencana pakai itu ya. Betul, jadi memudahkan ketika ada bencana, kita ada stok dari kurban kemasan rendangmu ini, bisa kita langsung salurkan. Kita kemarin juga bencana yang di tetangga provinsi sebelah, di Galodo, Sumbar, kita juga mengirimkan kurban kemasan rendangmu ke sana untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana yang masih sulit untuk mereka masak di rumahnya karena masih khawatir kalau ada gempa susulan. Nah, ini ada di posko-posko kita salurkan untuk dibuat di posko dapurnya, dapur umumnya, membuat jadi masakan untuk dimanfaatkan bersama. Bang, ini kan kurban nih. Iya. Boleh nggak ulas? Kalau nggak kurban, lagi mau ngapain aja tuh? Oke. Kalau di luar kurban, Ya. kita pada dasarnya punya pilar-pilar program. Ya. Ada 6 pilar program kita, itu baik pilar program di pendidikan, kemudian di kesehatan, kemudian pilar program kita ekonomi, kemudian sosial dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan. Nah, jadi kita ada 6 program yang di luar dari kegiatan rutinitas apakah Ramadan maupun kurban ya. Ya, Nah, kalau pendidikan ini varian dari program-programnya itu ada untuk bantuan beasiswa biasanya. Misalnya ada mahasiswa atau pelajar yang kesulitan masalah biaya, butuh untuk disupport, dibantu, nah, itu bisa mengajukan ke Lazismu. Kita ada program beasiswa bagi pelajar maupun bagi mahasiswa. Nah, di samping itu juga misalnya kalau di bidang kesehatan kita ada punya program unggulan kita, ada rumah singgah pasien. Ya. Alhamdulillah kalau rumah singgah pasien ini apresiasi dari Lazismu Pusat, kita merupakan salah satu program terbaik untuk Lazismu senasional. Sampai kabar kita yang pertama deh. Iya, kita yang pertama menginisiasi rumah singgah pasien untuk Lazismu se-Indonesia. Kita yang pertama di Pekanbaru. Ya, alhamdulillah berkat itu kita terbantu diapresiasi dari pusat sebagai program pendistribusian terbaik di bidang kesehatan. Kemudian untuk di bidang sosial dakwah kita ada dakwah, mengirim para mubalik untuk mengisi kajian-kajian di masjid-masjid maupun di lingkungan masyarakat yang masih kurang sentuhan dakwah Islamnya, kurang katakanlah ceramah atau majelis yang nggak hidup. Nah, ini kita juga ada program-program seperti itu kita bantukan. Nah, untuk ekonomi, sebenarnya kita fokusnya lebih kepada program ekonomi, bagaimana kita dengan dana zakat ini bisa memberdayakan mustahik kita, sehingga harapannya ketika saat ini kondisinya masih susah, masih membutuhkan berapalah penghasilan. Nah, ini kita dengan ada intervensi pemberian tambahan modal, kemudian ada juga pelatihan, monitoring maupun penguatan lainnya. Nah, ini kita harapkan mereka ada peningkatan perubahan, baik itu dari sisi mindsetnya secara psikologisnya, juga dari secara finansialnya ada perubahan, peningkatan pendapatan. Nah, ini kita harapkan, ini kita fokus kita ada di bidang ekonomi itu bantuan modal usaha, ada pendampingan usaha UMKM, juga kita ada pelatihan maupun seminar. Nah, ini kita upayakan sehingga ini kemanfaatannya bisa dirasakan oleh mustahik untuk merubah nasibnya ya. Kemudian di bidang kemanusiaan secara umum kita memang ya kalau ada bencana baik itu sifatnya lokal maupun di luar dari daerah kita Pekanbaru atau Riau, ini kita support. Di samping itu juga bencana-bencana yang kadang terjadi di masyarakat, apakah kadang kan kita sering ada kebakaran rumah. Nah, ini juga kita terkadang turun, maupun kalau di Pekanbaru ini seringnya banjir ya. Banjir kalau kemarin-kemarin ada asap ya, alhamdulillah. Semenjak presiden kita yang kemarin 2 periode ini, ini katanya asap nggak ada ya. Asap. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini nggak ada asap lagi. Cuma banjir masih, berarti permasalahan kita banjir ini masih PR ini yang harus diselesaikan. Jadi ini kita juga turun membantu kepada mereka-mereka yang terdampak bencana dengan bantuan-bantuan. Kemudian kalau lingkungan kita lebih kepada kolaborasi dengan teman-teman majelis lingkungan di Muhammadiyah. Ini untuk bagaimana artinya kan lingkungan ini bukan hanya sekedar ya sebuah hiasan atau ada bunga, tapi ini sebenarnya aset kita. Aset kita bagaimana turut mempengaruhi suasana kehidupan kita berada di bumi ini. Baik itu kontribusi oksigen yang diberikan. Nah, sekarang kan kalau nggak salah ada jualan itu ya, oksigen dari luasan hutan berapa. Ntar kita tanya sama Menhub nanti. Artinya kita juga harus peduli dengan lingkungan. Fungsi kita sebagai seorang muslim, sebagai khalifah juga turut memperhatikan itu. Nah, itu kita juga membuat sebuah program bagaimana kita turut dengan zakat, dengan infak, dengan
dana-dana yang disesuaikan peruntukannya ini bisa juga kita berimpact kepada menjaga lingkungan, apalagi dengan global perubahan iklim sekarang, global climate ini kan iklim ini, nah, itu kita juga harus punya peduli bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan dan juga menjaga lingkungan kita bisa lebih bersih, lebih baik lagi. Ini kan upaya, saya lihat tadi upaya pendistribusian kan. Iya. Sekarang yang kita terima itu lagi terima zakat itu dari mana aja? Kita pakai infak sedekah ya? Kalau kita secara umum kita menerima dari para donatur muzaki, baik itu perseorangan ya. Ketika dia ingin menyalurkan zakat, dan dia memang termasuk pada kategori yang wajib zakat ya. Ya, wajib zakat. Baik itu secara hartanya sudah memenuhi nisabnya, kemudian haul masa waktunya kepemilikannya juga sudah lebih dari 1 tahun, dan itu memang harta yang milik dia. Nah ini memang wajib zakat. Nah ini kita coba dekati, kita berikan sosialisasi edukasi untuk berzakat. Nah, yang mudah-mudahan bisa berzakat ke Lazismo. Itu secara individu. Kemudian kita juga secara corporate kemitraan biasanya. Kemitraan kita menawarkan beberapa program untuk penyaluran, apakah itu infak atau zakat CSR dari perusahaan untuk bisa kita kelola bersama. Yang kemanfaatannya bisa sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak, baik itu branding bagi perusahaan maupun bagi Lazismo sendiri. Kemudian di samping itu kita juga sering kita ada untuk online-nya, kita ada medsos kita untuk lebih sosialisasikan. Kemudian kita juga sudah punya platform khusus untuk crowdfunding, untuk penghimpunan, namanya .lazismopekanbaru.org. Nah, kita ada itu bisa dimanfaatkan ketika misalnya Bapak Ibu ingin berzakat ataupun melihat nanti di situ pilihan menu donasinya apa saja. Misalnya tertarik dengan, wah saya senangnya dengan masalah pendidikan, silakan deh tinggal klik program apa, beasiswa kah, pondok tahfiz Quran kah, atau wakaf yang infak sedekah program lainnya, atau silakan tinggal klik saja dan nanti akan diarahkan oleh sistemnya berdonasinya melalui rekening yang mana saja. Nah itu kita udah ada, sehingga itu memudahkan bagi para muzaki donatur untuk berzakat, berinfak sedekah ke Lazismo karena kita sudah punya platform digitalnya. Terus di samping itu kita juga ada menyebarkan baik itu kotak infak di tempat-tempat umum di masyarakat. Ini artinya kita bukan ngemis nih ya. Ya betul. Artinya kita bukan mengemis, misalkan kotak tolong dong diisi, bukan. Artinya ketika ada orang, ya sejauh ini sifatnya masih konvensional. Ada yang ketika dia berbelanja berkelebihan uang kembalian segala macam. Nah ini alangkah baiknya seyogyanya tinggal masukkan. Kan buat edukasi juga kan? Betul. Ada buat anak sekolah juga ada kan? Betul. Jadi kotak-kotak di tempat umum nih sambil edukasi yang pemiliknya, juga bagi mereka yang datang berkunjung atau berbelanja di kawasan itu juga bisa menyisikan sebagian. Di samping itu juga kita khusus ada namanya kaleng filantropi cilik. Nah, itu sifatnya kaleng. Nah ini memang segmennya kita untuk ke anak sekolah ini. Anak sekolah ini Bang De. Jadi kita memang mengedukasi anak sekolah bagaimana mereka semenjak dini sudah memiliki kesadaran untuk menyisihkan sedikit uang jajannya dengan memasukkan ya 1.000-2.000 ke kaleng setiap hari. Nah nanti sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu nanti dikumpulkan sama-sama, kita hitung sama-sama, kita paling bersama-sama. Nah ini kan akan dijadikan donasi dari anak-anak ini untuk pelaksanaan program-program Lazismo. Nah ini kita harapkan tuh. Jadi ini kita di samping penghimpunan juga ini edukasi bagi anak-anak sekolah untuk pembentukan karakter mereka, sehingga mereka punya kepedulian. Oh nanti ternyata koin yang kami kumpulkan selama ini untuk kegiatan ini ya nanti kita edukasi. Atau misalnya ketika ada masalah Palestina misalnya, kita juga memberikan semacam pengetahuan, wawasan tentang Palestina seperti apa. Apakah nanti sifatnya semacam ceramah atau lebih banyaknya kita dongeng biasanya. Nanti kita jorek. Nah ketika berdongeng sambil kita nanti kumpulkan kaleng infak yang filantropi cilik itu yang kita berikan ke anak-anak, kumpulkan. Nah ini donasinya untuk Palestina ya, disampaikan kondisi Palestina seperti ini. Nah ini kan sebuah edukasi juga agar anak-anak memahami kondisi realitas umat Islam yang ada sekarang ini. Nah ini yang kita ajak. Ini luar biasa nih program filantropi cilik ini, bagaimana mengedukasi anak-anak, memberikan pemahaman mereka, ini perlu kita tumbuhkan. Karena notabene kan Indonesia adalah negeri yang paling dermawan ini. Sangat dermawan di dunia. Takutnya 10 tahun ke depan ketika anak-anak kita nggak diajarkan ini, mereka lupa. Nggak, sedekah bukan menjadi lifestyle-nya lagi. Bukan hanya senyum aja kan. Aja senyum aja. Walaupun sedekah itu ya. Jadi sedekah yang paling gampang ya senyum. Akhirnya nggak mau sedekah yang lain dia. Cukup senyum saja. Nah ini kita hidupkan di kegiatan. Nah itu beberapa pola-pola kita juga, misalnya kita membangun kemitraan dengan
stakeholder pemerintah Ya. mensupport program-program mereka. Nah, ini salah satu kita untuk menguatkan penghimpunan fundraising di Lazismu. Baik, udah cukup panjang lebar nih Mas Agung. Iya Bang Dede. Closing statement buat masyarakat Indonesia lah. Baik, bagi sobat Reomax TV yang menyaksikan podcast ini, Alhamdulillah. perlu kita menyadari bahwa zakat itu salah satu dari rukun Islam. Terkadang kita sering melupakannya. Bahkan lebih banyak orang ngantri untuk berhaji. Allah. Berhaji ya. Berhaji. Sementara zakat yang merupakan rukun Islam sebelumnya, nah itu yang perlu kita kuatkan lagi. Karena dengan zakat ini konsepnya sekarang kita bukan hanya sebuah konsumtif, pemberian semata, tapi ini merupakan pemberdayaan. Inilah sebagai kalau dikatakan di samping wakaf, zakat merupakan Islamic financial ya. Jadi ini memang pondasi ekonomi umat Islam, sehingga kalau ingin umat Islam maju, umat Islam berjaya, zakat dan juga wakaf ini merupakan suatu pondasi yang harus dipertahankan, khususnya di zakat, karena ini sifatnya wajib ya Pak ya Maria. Ya, betul. Kalau zakat wajib. Nah, karena itu saya menghimbau bagi Bapak Ibu yang sudah cukup nisab, haul dan termasuk pada wajib zakat, silakan menyalurkan zakat melalui lembaga-lembaga yang resmi. Salah satunya adalah Lazismu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung. Siap, terima kasih Bang De. Siap. Lazismu memberi untuk negeri. Reomax TV, hilangkan kebosanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.